Apa ya, mualaf kah? Awalnya orang Kristen kali. Iya, Bunda Nora ini adalah sang mu'alaf. Iya, dia rajin pengkhianatnya. Kami semua nonton, luar biasa mulutnya ini. Kenapa? Diskusi aja Bang, nggak usah ke pribadi. Justru Saya sampaikan tidak gitu. perlu, saya tidak perlu seperti pendeta-pendeta kalian bermanis-manis mulut hanya untuk apa? Mengambil perpuluhan. Kenapa Asalkan polisi kamu nggak bisa berikan tangkap banyak. dia ya? Ayo Orang ini. berikan banyak kepada Tuhan kita. Masa Tuhan butuh persembahan? Gila ngawur itu. Iya. Jadi orang-orang Giliran seperti itu ada, harus giliran ada ditangkap. saudara Kristen yang susah, dia mingkem mulutnya, mingkem. Luar biasa mulutnya, rewel ini cewek. Saya lebih bagus kayak begini. Yesus mengatakan apa? Ya kan? Tidak bisa. Saya bacakan sama kau ya. Ini kata Yesus. Kata Yesus untuk kalian. Ini ada pesan Yesus sama kalian. Kalian tidak mau membacanya. Kenapa kalian tidak mau membacanya? Memangnya kau Pesan baca Yesus ini. kemudian saya pengaruh dengan kau Ini punya pesan bacaan Yesus itu? kepada kalian. Tidak, Hei, tetap Tuhan, bukan tidak macam patut kau diam, mengambil mulut roti rewel dan yang prostitusi disediakan orang bagi Kristen. anak-anak Perempuan dan mulut lagi melemparkannya rusak kepada sekali, gonggong. kalian berbocor ini. Kau itu diibaratkan Kau gonggong bagi dengar, Yesus. kau tidak akan selamat ya. Kau punya tetap masuk neraka. Mantap. Kau tidak akan Saya tidak selamat. perlu seperti pendeta kalian. Siapa yang mau bisa menyelamatkan dirimu, Saya cewek? tidak perlu seperti pendeta kalian bermanis mulut hanya untuk memiliki persembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, ia akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kata dusta. Selamat malam Bang Zamago. Bang Zamago monitor. Pergi kau ke neraka kau, kubisukan kau. Mampus kau situ. Besok, nah, kau tunjukkan ketawamu itu, ya, sama siapa? Sama penyembah-penyembah nonot sana tuh. Suruh si Alex itu naik. Iya si Nora kan suka cium batu. Saya lebih bagus cium batu. Saya lebih bagus cium batu.
Saya lebih bagus cium ini gelas nih. Daripada saya cium zakar manusia. Zakar manusia nggak mungkin mau saya cium. Karena saya tahu pasti ada bulu jembitnya. Kami masih mengundang para oten-oten di bawah ya, yang punya akal sehat, yang bawa data, jangan modal congok, dipersilakan untuk naik ke atas. Sekali lagi, kepada oten-oten yang ada di bawah, yang punya akal sehat, yang memiliki data, nggak modal congok doang, dipersilakan naik ke atas. Iya, yang oten yang udah multi silakan tapping. Kalau kamu oten mau naik diskusi silakan tapping di bawah, karena ada berapa yang multi, nggak tahu itu oten semua atau muslim sebagian. Selamat malam Kis 7. Halo, muslim atau Kristen? Ya, kalau ada bintang Daud pasti Kristen. Oh, Kristen. Iya, siap. Ini mau diskusi, mau tanggapin tema atau ada yang lain? Saya baru naik di room ini. Ini bahas apanya topik ini? Itu ada temanya Yesus kok Tuhan. Ya, tema ini diambil oleh siapa? Ini Ibu Nora ya? Dari host. Ya. Tapi kalau mau bernarasi dengan Bunda Nora silakan. Bu Nora ini apa ya? Mualaf kah? Awalnya orang Kristen kali. Iya, Bunda Nora ini adalah sang mualaf. Iya, dia rajin pengkhianatnya. Kami semua nonton, luar biasa mulutnya ini. Kenapa? Diskusi aja bang, nggak usah ke pribadi. Saya tidak perlu seperti pendeta-pendeta kalian bermanis-manis mulut hanya untuk apa? Mengambil perpuluhan. Ayo, jemaat-jemaatku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu akan lagi tercurah menghina orang kepadamu. Kristen, Pak. Kenapa Asalkan polisi kamu nggak bisa berikan tangkap banyak. dia ya? Ayo berikan banyak kepada Tuhan kita. Masa Tuhan butuh persembahan? Gila, ngawur itu. Iya. Jadi orang-orang Giliran seperti ada itu harus ditangkap. saudara Kristen yang susah, dia mingkem mulutnya, mingkem. Sama seperti Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nih. Luar biasa mulutnya, rewel ini cewek. Saya lebih bagus kayak begini. Yesus mengatakan apa? Ya kan? Tidak bisa. Saya bacakan sama kau ya. Ini kata Yesus untuk kalian. Ini ada pesan Yesus sama kalian. Kalian tidak mau membacanya. Kenapa kalian tidak mau membacanya? Memangnya kau Pesan baca Yesus ini. kemudian saya pengaruh dengan kau Ini punya pesan Yesus kepada kalian. Hei, Tetap Tuhan, bukan tidak macam patut kau diam, mengambil mulut roti rewel dan yang tukang penghujat orang disediakan bagi Kristen. anak-anak Perempuan dan mulut lagi melemparkannya rusak kepada sekali, gonggong. kalian berbocor ini. Kau itu diibaratkan Kau gonggong bagi dengar, Yesus. kau tidak akan selamat ya. Kau punya tetap masuk neraka. Mantap. Kau tidak akan Saya tidak selamat. perlu seperti pendeta kalian. Siapa yang mau bisa menyelamatkan dirimu, Saya cewek? tidak perlu seperti pendeta kalian bermanis mulut hanya untuk memiliki persembahan. Oh, apa ada lagunya tuh? Kau tidak karena ingin tahu dia kan, bukan karena Tuhan. Untuk bayar Alphard, Mulut rewel sampai Pajero dan cicilan rumah serta panci kredit semua dibayar. Kau pindah kaum mualaf dari Kristen apa? Dia punya apa ini? Motivasinya apa? Saya mau mualaf dari Kristen ini. Sikara raba di zaman Tuhan, di zaman la. Saya dari situ. Kau bisa menebak. Iya kan? Saya sudah menghujat Roh Kudus. Lah, tunjukkan Roh Kudusnya. Saya pengen lihat Roh Kudus. Mana Roh Kudus yang saya hujat? Roh Kudus mana yang saya hujat? Nanti, apakah Roh Kudus berbahasa sikaraba di raba? Apakah begitu Roh Kudus berbahasa? Nanti kau mati baru kau kaget. Hei, saya bacakan lagi sama kau ya. Ini firman Tuhan kau. Apa dikatakan firman Tuhan kau? Kau belum mati jadi kau sombong di situ. Markus 16, jangan kau ada mati yang mikir takut dia. dulu baru kau lihat Apa Tuhan Yesus. dikatakan?
Siapa yang percaya kau tidak dan akan dibaptis lawan Tuhan Yesus, diselamatkan. akan hancur Tapi di siapa yang neraka. tidak Saya percaya akan kasih tahu dihukum. kau. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Setan demi namaku, bro. Kata ya kan? Nah, coba kau minum Akan racun. Bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, saya bicara bahasa baru. Kies, sikara baragara pon naik tepeletai. Tampala Saya- otentai lo tentai tala tepala otentai. Kau akan hancur. Sikara para. Nah, dengerin itu bahasa Kau apa itu? sudah menghujat Roh Kudus ya, pasti Mana kau tunjukkan tidak sama akan saya Roh selamat. Kudusnya. Tunjukkan sama saya Tidak Roh akan Kudusnya mana? diampuni dosamu. Saya Mana kasih Roh tahu. Kudusnya? Mana Roh Kudusnya? Mana? Ada di Sebentar kau depan saya. mati kau jangan heran. Roh Kudus. Tuhan bisa bunuh kau kapan Roh. saja karena kau bukan siapa-siapa Roh. bagi Tuhan. Roh, di mana kau Roh? Oh, Ya silakan menghujat Roh Kudus. Oh my Itu urusanmu. Tapi kematianmu kalian- menunggu. Kau akan tanggung resiko ya. kalian bilang saya menghujat Yesus. Saya menghujat Yesus apa Roh Kudus? Memang ada menghujat itu. Semua orang dengar kau Roh, sedang hujat. Roh Kudus dengan Yesus sama enggak? Menurutmu memang kau dimunculkan di situ hanya penghujat. Roh Kudus sama enggak dengan Yesus? Kau penghujat. Roh datanglah kau Roh. Hampiri Nora Roh. Aku mencintaimu Roh. Sikara bara. Kau kan belum mati. Kau kan belum mati jadi kau sombong Hei Roh. Yesus, Kau tutup Yesus mata, udah mati. kau hati dulu baru kau lihat. Yesus mati. Siapa Yesus itu? mati. Siapa Yesus? Yesus Siapa mati. dia? Yesus mati. Yesus mati. Kau sombong kau sombong sekarang. Mati toh. Yesus. Yesus Kau sudah mati sombong belum? sekarang, toh. Yesus pernah mati belum? Yesus pernah mati belum? Udah. Kau sombong sekarang, kau belum Pernah. mati. Kau Yesus sabar pernah ya. mati. Yesus pernah mati. Kau tutup mata, Yesus kau pernah tinggal kaku, lidahmu akan Tahu kuliah. Yesus. Dari Sudah pernah mananya mati. kau Nora? Nora pendusta. Hei, Yesus sudah pernah mati. Yesus sudah pernah mati. Nora pendusta. Seorang Kemarin- pendusta. Yesus sudah pernah mati. Iya. Cek. Setelah kau pergi dari bumi ini, kau meninggal. Di mana ya? Tuhan Yesus bukan siapa-siapa. Ingat, saya kasih tahu. Ada Tuhan, Enggak, Tuhanmu udah Nora, pernah di mati. mana dalilnya Tuhanmu itu pernah Muhammad mati. menerima wahyu Jangan secara dekat. ketiga? Tuhanmu udah pernah mati. Teman-teman Jangan kita Tuhanmu tidak pernah mati. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Bang Ando, Pendusta Tuhanmu kau. pernah mati. Jawab dulu, Tuhanmu pernah mati. Pendusta, Bacakan, di ya. mananya dalilnya itu Ini, Muhammad? saya katakan. Saya Siapa bacakan saksinya? sama kau. Ini apa Jangan nih? kau Apa nih? kemana-mana. Yesus Ini mati cepat ke dalam lah, Tuhanku. Tetapi ilahikan sebagai Allah Mana tidak mati. dalamnya Muhammad Katanya menerima ya. saksi? Siapa saksinya? Tetapi Maria berdiri dekat kubur Siapa itu dan saksinya menangis. Muhammad menerima wahyu? Sambil menangis ia Kau jangan menjenguk ke dalam kubur lari-lari. itu. Dan Dicari kau, tampaklah dicari. Nora dengar. orang Itu mereka kemanusiaan berpakaian putih. Yesus. Dicari Karena kau, mereka dicari. Allah dalam diam diri dulu. Yesus tidak Yang seorang mati, itu duduk kau harus di sebelah tahu. kaki Hai di penghujat. tempat mayat Tuhan dibaringkan. Tuhan kau jadi mayat. Tarik kau Nora. Jadi mayat. Tuhan kau jadi mayat. Nora, Kau jadi mayat. Siapa saksinya Tuhan kau jadi mayat. kau selamat. Tuhan kau jadi mayat. Kau selamat. Siapa? Yes. Siapa yang Yes. bisa menyelamatkan Oh. dirimu? Ini siapa namanya? Agam. Siapa yang bisa menyelamatkan dirimu, saya mau tanya. Itu Kau di dalam kemarin, Lukas, kenapa Lukas kau lari menuliskan kemarin? Maria tidak pernah digauli oleh Yusuf selama Maria mengandung. Kenapa kau kabur Siapa kemarin? Kemana kau Siapa kabur saksinya? kemarin? Siapa saksinya? Oh. Siapa saksinya Siapa Maria tidak pernah saksinya digauli? Muhammad menerima Siapa wahyu dari saksinya Jibril? Maria tidak pernah digauli? Woi, siapa saksinya? Tahu dari mana kalau Maria dengan sini tidak pernah pupak? Namanya suami istri kok. Apalagi kalau udah dingin, abang. Adek dingin bang. Jadi gimana dek? Hehehe. Mana mungkin tahan? Tidak kejang-kejang itumu. Hai. Kenapa lu kasih tahu kalau Maria tidak digauli sama Yusuf? Dari mana Lukas tahu? Lukas ngintip ya. Lukas ngintip. Maria digauli nggak? Maria nggak. Oh enggak. Oh enggak, dicatat. Selama Maria mengandung, Yusuf tidak pernah menggauli Maria. Gigi kipar kau. Yang namanya sudah suami istri, satu tempat tidur, baku pelukan. Nggak mungkin nggak baku-bakuan. Banyak aja cerita kau. Kau jawab dulu, Kies. Tuan kau pernah jadi mayat? Hah? Kies? Tuan kau pernah jadi mayat? Tuhan saya bersyukur saya punya Tuhan tidak pernah mati. Hei, Tuhan yang pernah jadi mayat. Hei. Nyalakan dulu, host. Mute-nya nyalakan, nggak pandai dia. Dia taunya main Udah TikTok. saya undang. Buka mute-nya Bang Kis, udah saya undang. Jangan dulu. Jangan lawan Nora. Karena
si Nora, mantan ibu gembala. Gawat kau lawan ibu gembala ini. Ini ibu gembala yang apa? Membawa para gunggung-gunggung biar tidak sesat. Kalau Yesus domba-domba, kalau saya membawa para gunggung. Yang Saya diundang memberitakan yang itu sebenarnya. Oten yang waras, kenapa Oten yang gila yang naik? Aduh. Kau moderator. Tidak apa dengan kau? Ayo, tunjukkan itu di Dari mana? mana? Dari mana lu kasih tahu Maria Kau tidak bilang ada digauli oleh kemarin Yesus? ayatnya ada Siapa saksinya Muhammad saksinya? menerima wahyu. Siapa Gimana tadi saksinya? kemarin? Yesus Gimana? menerima Cepat. firman. Siapa saksinya? Banyak kita Yesus tahu. menerima firman. Siapa yang berani Oh. menyunatin Yesus? Dengar, di Tangan Beli itu siapa adalah yang berani kesaksian. menyunatkan Tuhan? Dengar, Ayo. di Beli itu adalah Siapa kesaksian bukan namanya? wahyu. Masa Sama. Allah? Masa Allah kamu lahirnya bertanduk 7, 7. dapat ke 7? Bertanduk 7. Masa Allah lahirnya dapat ke 7? Logikamu di mana, Nora? Logikamu? Logika kau itu yang nggak ada. Binatang aja yang haram kau makan. Makanya muncung kau itu kayak BABI, ya. Liur kau kayak liur ANJING, ya. Allah kau di abad ke-7 lah. Kalau Allah tidak di abad ke-7, kenapa ada kata Allah di dalam Bible kau? Binatang. Kau saja mencuri nama Allah. Kau teos, kau dewa, kau penyembah dewa, kau penyembah berhala. Sekaraba itulah kau. Yang kau mengajarkan kebodohan sama saya. Kau tidak perlu menjadi pintar sama saya. Kalau pintar kau tidak akan menuhankan manusia yang punya kelamin. Itu aja. Selamat Ada malam, musik itu. Abang Andrew. Halo, Bangga punya Tuhan yang pernah mati. Kristen bang. Halo, abangnya Andrew. Halo. Macet. Abang Andrew bersuara tuh. Ya. Iya bang. Iya bang. Monitor mau diskusi. Abang Andrew mau diskusi dengan baik, Abang Andrew. Abang Andrew. Oke baik. Abang Andrew. Iya, saya sudah Kristen. menjawab bang. Iya, Kristen bang. Kristen bang. Oke. Iya, Abang Bang. diskusi ya dengan Bunda Nora ya, dengan baik ya. Lanjut silakan ke Bunda Abang Nora. Andrew. Silakan Abang Andrew. Oke, begini bang, terkait tema itu udah umum. Yesus kok Tuhan, cuman ini berkembang sampai kemana-mana. Jadi bang, fokusnya dulu. Temanya fokus kok Tuhan. Jadi salah satunya pertanyaan atau pendapat yang mengatakan sebagai pertanyaan, Yesus kok Tuhan? Bisa nggak bang dijelaskan apa pendapat ataupun opini yang mengatakan Yesus kok Tuhan, begitu bang? Enggak. Bang Andre baca. Yesus kok Tuhan? Ini pertanyaan. Pertanyaan bagi saudara Kristen yang menuhankan Yesus. Lah.
Mana tuh? Demi Kenapa diam Bang Andrew? Nadri, ini Islam apa Kristen? Tadi Anda minta naik. Islam. Apa Mbak? Ya mau apa naik Bang? Kita di sini diskusi Bang. Islam. Iya, kita Saya mau tanya ini sama sebentar dulu, Mbak Bang Nora. Andre. Ya kenapa? Kita mau diskusi Bang, mau nanya apa Bang? Ini kan kemarin saya debat sampai jam 5 pagi di TikTok terkait masalah Yesus, terus sama Masalahnya poinnya Bang, poinnya apa Bang? Poinnya. Ini apa? Ya, poinnya aja langsung di intinya. Ini emang Mbak Nora di dalam kitab Yesus ada kalimat bahwa Fir'aun itu ditenggelamkan atau memang belum tenggelam? Memang ada kalimatnya seperti itu? Gak tahu saya Bang, mereka kan Yunani. Firaun kan orang Mesir. Tolak belakang lah. Masa Mesir ke Yunani? Oh iya, soalnya mereka bilangnya bahwa Fir'aun itu Iya, mereka bilangnya begitu. Tapi mereka belum pernah nengok Firaun kan? Ya udah Bang, kita diskusi sini ya. siap. Silakan Andre. Bang Andre lanjut. Begini Bu Nora, ini sesuai tema Yesus kok Tuhan. Jadi yang saya tanya, ini kan pertanyaan, apa alasan atau pun jawaban pendapat sebagai tanda tanya tema ini Yesus mempertanyakan ketuhanan Yesus. Walaupun ini semakin panjang tema ini dan diskusi ini melebar kemana-mana, ini kita bahas satu-satu. Begitu Bu Nora. Bahas satu-satunya gimana Bang? Bahas satu-satunya Sini aja, gimana cuman- Bang? Karena saya juga bingung, ini memang udah banyak tentang pembahasan ini. Yang saya tanya, begini, apa alasan Bu Nora mengatakan Bang Andrew. Yesus kok Tuhan? Itu aja sebagai tema ini. Apa sih? Nggak, saya yang putus-putus atau dia Bang Ando? Andrew, suaranya putus-putus. Bukan Bunda, si Andrew yang putus-putus ini Bunda Nora. Sinyalnya Bang diperbaiki dulu. Suaranya putus-putus dan noise juga di sana. Iya Bang. Memang benar Bang. Benar Bang, memang koneksi buruk di sini Bang. Tadi memang sudah ada, memang dari apa? Memang koneksi buruk Bang. Tapi Ya, lanjut. bisa nggak mendengar untuk apa? Kalau kira-kira buruk ya saya mundur aja, tutup kalau begitu. Oke. Jadi begini Bu Nora. Iya. Kita ringkas saja. Apa Iya, alasan ringkas Bu ya, Nora? Bang. Istilahnya sesuai tema ini Yesus itu ya Yesus kok Tuhan salah Yesus satu alasannya kok aja. Tuhan. Kita dalam alasan itu nanti atau jawaban Bu Nora ya kita perdalam begitu Bu Nora. Bang, Abang lihat temanya Oke, Bang. silakan Bu Nora. Ya, Yesus Ya. kok Tuhan itu kan tanda tanya loh Bang. Itu bukan pernyataan Bang. Kalau dibuat pernyataan Yesus adalah Tuhan, baru saya menjelaskan. Ini saya bertanya, Yesus Iya, kok Tuhan benar. kepada Anda? Iya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Oke. Oke. Begini Bu Nora, mengapa kan Ya, menuhankan silakan. Yesus? Yes. Karena memang itu sesuai dengan kitab suci dan sesuai Di mana dengan tertulis? Injil. Di mana tertulis? Kalau tertulis begini Bu Nora. Ya. Jadi begini.
ini bisa terbagi, dengar, bahwa Yesus itulah sang firman, Ya. sang logos yang turun menjadi daging manusia dan menjadi manusia dengan misi untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Ya. bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan di sini Nggak, begini Bang, manusia. Bang Andre, Caranya, saya potong dia dulu Bang Andre. Allah. Bang Dia Andre, adalah otoritas Bang Andre, tertinggi. Bang Ya. Andre. Iya. Iya. Saya Iya. potong. Iya. Tadi kan Anda mengatakan Iya, Bu Nora. Yesus adalah Tuhan, itu menurut kitab, ya kan? Nah, saturannya kalau Anda tidak Ya, membawa Bu Nora. kitab, Anda membawa keimanan Anda, silakan jelaskan. Tapi Anda membawa kitab. Kalau Anda membawa kitab, saya minta data. Iya. Karena Anda membawa data di sini. Oh. Itu menurut kitab katanya. Nah, tertulis di surat apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Yesus adalah Tuhan. Dia sendiri mengatakan dirinya Tuhan. Di mana? Oke, kita ini aja Bu Nora, ya. Kebetulan kita lagi di luar dan kita sesuai dengan ada yang tertulis, tapi nggak valid, tapi nggak sama sekali. Contohnya begini, ya, bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 2 dia adalah Tuhan. Dan di dalam Ibrani 1 sampai 3 dia adalah Tuhan sebagai Bapa bahwa firman adalah mencipta segala sesuatu. Dan di dalam Lukas 2 ayat 11 dia adalah kelahiran Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat Ya. bagi manusia. Begitu Ya. Bu Nora. Lukas 1:31 coba baca. Dan lain. Oh, silakan dijelaskan aja Bu Nora. Ya. Karena Lukas kita walaupun 1:31. tidak apa, kita tahu, cuma kita ringkas saja. Ya. Ya. Lukas Jelaskan aja Bu Nora. 1:31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Seorang anak laki-laki, apakah berarti itu adalah Tuhan? Begini Bu Nora. Begini lagi. Sudah jelas. Yes. Dengar, Yes. itu kan frasanya. Ya. Itu Ya. dengar, itu melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti dengan Ya. jelas Yesus Ya. sebagai Adalah Tuhan, dia lahir ke bumi. Bukan masalah Tuhan, dia lahir ke bumi sesuai dengan misinya. Iya, dia lahir apa ke yang di bumi sebagai apa? Begitu. Sebagai apa? Iya, sebagai apa? Banyak. Dia sebagai juru Oke. selamat, sebagai Mesias. Juru selamat sebagai Hakikatnya, Mesias. yang di dalam Lukas 1:31 dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, dia melahirkan seorang anak atau Tuhan. Iya. Dia melahirkan anak dalam tubuh jasmani, tetapi secara Dia hakikatnya dia adalah melahirkan Tuhan. anak manusia atau Tuhan. Ya. Ya. Iya, dia melahirkan anak secara Ya. jasmani, tetapi dalam predikatnya dia adalah Tuhan, Hah? juru selamat. Objeknya? Objeknya dia adalah sebagai manusia, tetapi Subjeknya? secara hakikatnya dia adalah Subjeknya? Tuhan. Hah? Subjeknya? Dia adalah Tuhan. Subjeknya? Hah? Subjeknya? Kok subjeknya? Loh, Begini, kan SPO, Nora. subjek, predikat, Ya. objek, ya kan? Ada predikat pasti ada objek. Bu Nora. Ada subjek. Dengar. Subjeknya Dengar, apa? Bu Nora, sudah saya Dengar. terangkan. Saya dengar, Anda saya dengar. Dengar. Ya. Ah. Sudah terangkan Anda SPOK, tetapi sudah saya terangkan. Subjek, Maksud ayat predikat, itu. objek, kredit. Nah. Nah, itu kredit ya. Kalau begitu, kalau mau diskusi. Aduh, saya kena. Subjeknya itu dengar. Teruskan, Subjeknya saya itu host. adalah Yesus Kristus. Dengar, subjek itu adalah Yesus Kristus. Predikatnya dia bisa menjadi dan objeknya menjadi manusia dan keterangannya adalah Yesus sebagai Tuhan Bunda dan menjadi Nora manusia. kena tombak. Oke, nak dia ya Bang Andi. Iya, Sudah. tunggu ya Bunda Nora, mungkin ganti akun. Ditunggu Bang ya. Silakan bernarasi. Ini Bunda ada naik. Itu tolong dinaikkan dong. Saya nge-lag soalnya ini takutnya kepental. Sabar, ya oke. Saya naikkan. Mana Bunda Nora mana? Ada itu multi. Oke. Di tap-tap layarnya dong. Aduh. Ini akun besar yang masih di apa? Yang besar satu lagi kena banned terus. Ya, silakan Bang Andrew.
Hakikatnya Yesus dilahirkan Masalah. Bunda Maria sebagai manusia apa Tuhan? Dia dilahirkan secara manusia seperti Yohanes 4, Yohanes 1, ya, ya, bahwa Jadi firman Bunda menjadi Maria manusia. Bunda Maria Dengar melahirkan dulu. manusia apa Tuhan? Dengar dulu, firman menjadi manusia dan diam di antara kita, Ya, ya. ya. Berarti Yesus manusia Begitu. bukan Tuhan kan? Kan sudah saya jelaskan maksud dari kelahiran Yesus Kristus secara hakikat. Tadi Ibu Nora SPOK, subjeknya itu adalah Yesus Kristus. Jangan kita bicarakan itu, gara-gara itu kena banned saya. Udahlah. Ibu Nora ini diskusi tapi nggak sedikit tidak menyambung. Begitu, ya. Saya bertanya sama Anda, yang dilahirkan Bunda Maria itu memang manusia atau Tuhan? Mana mungkin dia melahirkan dua-duanya? Manusia sekaligus Tuhan. Dengar, biar Anda jelaskan apalagi? seperti dalam kitab Lukas, ya, bahwa anak yang Anda kandung itu berasal dari kudus, dan itu anak itu adalah sebagai Mesias, sebagai juru selamat Tuhan. Kan sudah jelas, itu anak itu sebagai gelarnya itu sebagai Tuhan yang menyelamatkan umat Israel. Oke, sebentar. Yesus melahirkan. Iya, silakan. Ya, Yesus Yesus dilahirkan melahirkan. itu manusia. Yesus dilahirkan itu adalah manusia. Kedagingannya, betul? Gini, Yesus melahirkan Betul. tidak ada Yesus melahirkan. Yesus dilahirkan, telinga koconge. Iya. Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dia memiliki gelar Tuhan, betul? Kok kamu marah-marah? Tadi Anda mengatakan Karena Yesus melahirkan. koconge, Oke, kok di silakan. pinggir jalan. Ya, Nah, Ya. sekarang pertanyaan saya, yang disalibkan di kayu salib itu sudah silakan maju, manusia. maju lagi. Aduh, apa sih ini? Dia nih delay loh, karena jaringanmu. Ya, turunkan aja host, turunkan aja host. Gak bisa diskusi tuh host. Jangan. Diskusi terus. Sinyalnya payah Bukan host. dia delay. Begini Andrew, kau tuh lagi delay, makanya suara saya lambat masuk ke kau. Oke, masuk aja. Manusia yang Oke. disalibkan itu adalah manusia. Manusia, ya. Nah, dia masih memiliki gelar Tuhan nggak? Ya. Oke, berarti yang disalibkan Sebagai oleh tentara kemanusiaannya Romawi. itu. Jangan dulu nyambung, Andrew. Kau tuh lagi Iya, jaringanmu manusia. nggak bagus. Iya, manusia. Lanjut dulu, Ustaz Felix. Oh, gimana kalau begitu? Saya Oke. Saya lanjut sedikit. Iya, Bunda Nora tanya, yang digantung terkutuk di kayu salib sebagaimana Galatia 3:13 di situ siapa? Tuhan apa manusia? Yang digantung di situ adalah sebagai kemanusiaan Yesus Kristus, ya, bahwa dia mati dalam kemanusiaannya. Oh, Ya, mati dalam keadaan sesuai dengan manusianya kitab ya. Ibrani. Iya, Oke, benar. sesuai dengan kitab Ibrani. Oke, kita sepakat dari 644 penonton mata yang memandang. Saya dan Bunda Nora bertanya, yang digantung Ya. terkutuk di kayu salib sebagaimana Galatia 3:13 di sini adalah manusia. Nah, coba kita merujuk kepada Bible. Iya. Kita buktikan apakah orang ini yang benar atau Bible. Ya, dalam 1 Korintus 11:26 di situ dikatakan, jika kami memakan roti dan meminum air dalam cawan, maka kami memberitakan kematian Tuhan. Satu. Yang kedua, dalam Lukas 24 nomor 3 dikatakan, ketika kami masuk ke dalam kuburan, kami tidak menemukan mayat Tuhan. Dua Bible yang menjelaskan bahwasanya yang mati adalah Tuhan, sementara Anda mengatakan manusia. Yang mana yang benar, Anda atau Bible? Silahkan. Begini saya jelaskan. Ya. Jadi begini. Dengar, biar saya jelaskan. Ya. Ketiga, Rasul Paulus dengar. Sambung Bunda Ketika Nora. Rasul Paulus enggak. Anda sambung. mau nggak saya jelaskan? Pak Ustadz sambung. Ya, silakan, silakan jelaskan. Tunggu Bang Andre, tunggu Bang Andre. Kita sambut di si Denny dulu. Denny, selamat malam Denny. Mungkin sama si Denny mungkin lebih nyambung. Aduh, turun pula. Enggak. Lanjut dulu Bang Andre.
Iya, coba dijelaskan. Anda tadi yang mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah manusianya. Sementara Bible menyatakan bahwasanya yang mati adalah Tuhan. Mana yang benar? Baju ingkaran dong, nomornya anu. Tahu ingkaran deh sih? Hah? Aduh. Aduh, kabur, kabur. Iya, mau diskusi taunya di pinggir jalan. Gimana? Ya sekali lagi ya undangan untuk oten-oten yang ada di bawah, yang punya akal sehat, yang datang ke atas membawa data dipersilahkan, bukan modal congor. Sekali lagi undangan untuk oten-oten yang ada di bawah, datang naik ke atas dengan akal sehat Anda, bawa data, jangan modal congor. Ayo, oten-oten yang ada di bawah yang mau naik diskusi, silakan tapping. Tapping soalnya nanti kita kira oten taunya muslim yang ditarik. Jadi yang saudara kita dari Kristen yang mau diskusi silakan tapping di bawah. Iya, yang permintaan dibawa di sini banyak sekali Bang Ando, cuman ndak tahu kita mana yang muslim, mana Iya, yang bukan. Iya. Ayo teman-teman Ada yang dari kawan-kawan yang oten muslim silakan. yang ada di bawah. Itu Arli Dibantu beneran Arli saya kamu ya. Kristen? Bisa coba naikkan ya nih Arli nih. Nah, naik. Udah diundang Arli, silakan. Mana Pie? Ayo Arli naik, udah diundang loh. Ini si Andrew dinaikkan lagi atau bagaimana ini? Kalau beliau masih mau, Ya nggak yang penting apa-apa, nggak kondisinya. apa-apa. Si Iya, Andrew tuh bagus, orangnya juga cuman enggak. memang delay dia, delay. Itu kan ada si Ah. Ferry, ada Ferry juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman nyauten yang di bawah, silakan tapping kalau mau naik diskusi. Bang Pangeran, bantuin naikin si Andrew dulu, saya delay pula nih. Saya izin hapus semua dulu Bang Ando permintaan naik supaya kita tahu yang anu ya. Iya, itu saya angkat tangan, itu kan ini haknya moderator saya enggak. Itu hak moderator, silakan. Mohon izin untuk saudara-saudara muslim, untuk sementara tidak bisa kita naikkan karena guru-guru kita sudah banyak di atas, dan kalau Oten tolong typing di bawah bisa dinaikkan nanti ya.
Ayo, Selamat malam Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra. Bang Hendra. Selamat malam. Oh, saya turunkan ya. Biasanya masih muter itu bang, biasanya kalau baru naik masih muter. Iya, belum nyampe, masih muter. Untuk saudara-saudara Kristen yang ingin diskusi, silakan typing di bawah dan naik. Harap Si membawa Paulus, data ya. si Paulus privat, jadi nggak bisa langsung kita yang naikkan. Kalau mau naik Paulus silakan multi. Banyak yang meminta naik loh Islam. Gini aja, saya turun, naikkan aja yang apa tuh, Bang Ferry kan ada, Ustaz Felix ada, saya nyimak aja di bawah. Mau kemana bunda? saya nyimak di bawah. Ferry ini, wah, itu senjatanya banyak. Orang di atas Ferry, aja. Jangan kayak gitu kok deh. Bukan aku Kau lagi soalnya mana deh? di tempat Bang Andi. Di situ Bang Andi. Iya. Mana Bang Andi? Mana Bang Andi? Mana Bang Andi? Tuh. Dia ngapain? Suaranya dekatkan dulu HP-nya, suaranya. Mana dia? Mana Fer? Kenapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chattingku nggak abang balas lah, kesal kali aku pun. Apanya? Enggak ada WA-nya kok. Masuk. Oke WA lah. Oh berarti salah kirim aku ya bang? Salah kirim ya, sorry bang. Ini ada apa ini? Ada yang bisa saya selesaikan secara adat. Nggak perlu ya. Bang, bagaimana yang kemarin bang? Ya lewat belakang lah ngobrolnya, yang di sini lah. Oke siap, sehat-sehat ya bang. Sehat ini ya sama Peri di sini. Ayo Per. Ya masya Allah. Lewat belakang, jarum belakang. Apalah kau si Paito? Naiklah kau, aku jambak kau tua. Ayo si Paito, naiklah, udah diundang itu. Ayo silakan undang. Silakan undang, silakan naik. Udah diundang tuh, naiklah. Bang Paulus Ando, kok ini naiklah Paulus. Bang Ando, saya mau nanya. Bang Ando tinggal di mana? Bang Ando tinggal di mana? Jambi bunda. Saya wong Jambi. Aku teringat apa? Suaranya. Aduh. Yang dulu pernah Ayo Paulus. Siapa itu bunda? Aduh, siapa namanya tuh ya? Di rumah mana ini? Dia buka sendiri. Oh, nggak tahu itu siapa. Umur berapa kok, Dek? Ando. Iya bunda. Umur berapa? Ih, udah tuir. Udah 30-an. Oh, bukan, masih muda berarti. Aduh, siapa lah namanya tuh ya? Iya, udah 30-an bunda. Iya, itu enggak. Akun itu dia Kristen yang menyamar sebagai Islam. Allahu Akbar.
Ih, jangan sampai saya Iya. disamakan Suaramu mirip Enggak loh, mau Dek. saya jadi Kristen. Makan. Bang Ando ini mantan host Jabo Bunda Bunda Nora. Ini mantan host Iya kan? Jabo The Dapet. Oh iya Host iya. utama iya. Jabo ini. Oh berarti bukan yang saya maksud. Mudah-mudahan jangan lah. Suaramu mirip kali, makanya saya juga agak sedikit apa karena begini. Dulu saya jadi narasumber di room dia tuh. Jadi narasumber dulu. Oh. Sebelum ada terbentuknya api. Sebelum terbentuknya api, saya di room dia. Oh. Ya kan? Nah, apa? Ya saya nggak tahu tujuan dia tuh apa. Memang kalau masuk ke room dia itu followers dia tuh naik, gift banyak, ya kan? Iya dulu tuh Iya. sebelum ada api ya, belum terbentuk api. Tapi ketahuannya itu sama Bang Dewa ketika dia tuh naikin penghujat si CP, si Kiamat. Bangunan Ya karya. kan? Ya benar, itu benar. Iya dia. Baru dites sama Bang Dewa, dites Bang Dewa doa makan kalau nggak salah. Dia nggak tahu doa makan. Nah itu akhirnya dari situ memang tidak mau lagi kakak naik ke room dia tuh. Allahu Akbar. Kalau saya Iya. ini ya, dulu saya anggota API Jabodetabek, host utamanya. Makanya itu deh, suaranya mirip kan Ferry? Suaranya mirip kan? Iya sama. Nah itu takut kakak jadinya. Karena dulu Enggak, memang saya kalau anak sudah API diskusi Jabodetabek. kakak, Dan sekarang pindah itu di oke API Jambi. banyak. Itu makanya aku bilang takut aja deh. Ya bang maklum lah ya kan. Iya, tapi saya sering open cam kok Bunda. Bunda kan sering Dia juga lewat. juga. Takutnya tuh gitu loh. Tapi nggak apa-apa kan udah diapakan, udah diklarifikasi. Iya, iya. Tapi kalau pengen tahu lagi Bunda Nora, tanya aja sama Bang Erwin. Itu Bang Erwin dekat sama dia. Iya itu Sama Bang. makanya makanya dari tadi aku diam mencerna siapa lah ini, gitu loh. Padahal udah bolak balik masuk ke sini kan Bunda. Iya, takut saya karena bangunan karya ini udah jarang live. Gitu. Bunda ini udah bolak balik masuk Komal Bang Ando ini, API Jambi ini. Oh, kan baru Iya. baru dicerna tadi tuh, mungkin baru kepikiran. Iya. Nah, ini suara sama yang kayak Iya lalu. benar, makanya aku tanya sama si Ferry. Mirip kan Ferry, kita Ferry juga iya. Begini suaranya, takut aku. Insya Allah saya bukan Bunda, bukan. Apa sih Ivan? Sedikit lagi Nora bernyanyi hidup di bui. Bapak kau yang dibui. Bunda, izin Bunda. Tadi ngomong sama Bang Dewa mau buat kaos. Jadi nanti fotonya pakai foto Bunda satu, foto Umi Rifa satu. Iya nggak apa-apa. Bilang sama Bang Dewa, fotonya yang cantik lah. Kemarin ada tuh yang jelek kali pun. Ya baik ala Bang Dewanya. Ya. Udah aku bilang, Bang Dewa, kok kalau mengsablon kaos tuh kalau fotoku janganlah yang jelek-jelek. Aku bilang iya katanya. Sekalian bilang sama Bang Dewanya agak diturunin sedikit harganya bilang. Iya, Bang Dewa itu tahu. Ibaratnya kalaupun kita pengen kaos itu minta harganya diturunkan, insya Allah pasti beliau mau. Yang namanya berdagang, ya kan? Yang namanya berdagang kan cari untung, walaupun sedikit asalkan berkah gitu. Tes dulu Bu Nora. Hei, kau disuruh tes, host, syahadat lu. Astagfirullahaladzim, disuruh saya syahadat. Saya bukan Kristen, saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Cepat. Netizen ini memang ya. Syahadat. Ada aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan udah kan? Allahu Udah. Akbar, ada aja.
Sah dia, sah. Satu lagi Bu. Iya Bang Ferry. Dulu nama akunnya Murid Maha Gaib. Ah, beda itu Fer. Itu udah murtad Bun, karena udah Kristen. Loh, Iya. Pas murtad. bapaknya Astagfirullah. meninggal. Kan ayahnya kan sempat sakit dikabarin. Ah, Terus pada patungan kan termasuk Nilendra naruh. Nah, sekarang udah murtad. tapi dia kan buka room diskusi. Tapi sekarang udah nggak nongol. Kenapa dia murtad? Apa alasannya? Adek. Nggak tahu Bun. Nama akunnya udah ganti sekarang, nggak tahu. Waktu itu pernah aku lihat di komalnya CP. Dia memang dulu sering undang, tapi aku nggak begitu mau naik karena juga nggak kenal. Aku jujur ya, kalau host yang nggak aku kenal, nggak gini, dia mungkin baru mungkin buka TikTok, maksudnya baru masuk ke room diskusi, dia buka room, terus dia nggak open cam, dia jambak saya jujur saya tidak mau naik karena nggak kenal. Tapi kalau dia sekali-sekali open cam, saya lihat room diskusi, saya mau naik, gitu loh. Ivan ini ya, dia tukang sapu di Polda. Kemarin saya jumpa dia di Polda, si Ivan. Tukang sapu yang disusur. Ivan, sini kau beli dulu teh. Ivan, sini kau. Nah ini si Ivan ini. Tukang pantau dia. Di bangunan karya sekarang masih ada Bun, tapi sering bawa di komal. Kalau mau beli baju api, Bang Dewa. Yang cewek-cewek Bun, kalau bangunan karya masih ada. Iya ya. Itu suka kali menggoda itu di DM-nya perempuan. Hati-hatilah. DM perempuan dirayu-rayu, dipacari, baru dimurtadkan. Nama akun awalnya kan Adi Putu, terus ganti lagi Amanah Karya Bangunan, terus ganti lagi Bangunan Karya pas semenjak berantem sama Bang Dewa kan. Iya, dulu memang kakak sering jadi narasumber di sana sebelum API dibentuk. Bentar ya, saya ada telepon nih. Masih berlaku panggilan kepada oten-oten di bawah yang mempunyai akal sehat, datang naik ke atas diundang, disediakan bangku kosong, bawa data, jangan modal congok. Sekali lagi, undangan untuk oten-oten yang ada di bawah yang mau diskusi sehat dipersilahkan. Tes, suara saya aman? Aman. Bentar, saya ada telepon di HP ini. Izin turun bentar ya, Ando, Dek. Semuanya dulu. Iya. Oh siap Bunda. Oke, Nah, Andrew, balik lagi. Iya Bang Andre, silakan. Di sini Sudah, kita nih ada Pak Ferry, ada Sekarang- Sulik, ada Dani. Udah nggak di luar lagi, Andrew. Andrew monitor. Oh. Cek Bang Andrew monitor. Halo, Bang Andrew. Iya, halo. Monitor. Iya, halo Bang. Ini masih di luar atau udah di rumah, Bang? Masih di luar Bang. Oh, masih di luar.
Tapi keadaannya masih sama kayak tadi atau udah agak aman? Kalau suaranya jelas bang, tapi nggak tahu suara saya Kalau di sini suaranya aman sih, aman, nggak kayak tadi, Oke, Bang. delay. Ya silakan Bang Andrew. Siap, Bang. Dilanjutnya ada Bang Ferry, ada Bang Pangeran, Bang Rajo, Pak Ustadz Felix, sama Bang Dani. Silakan dilanjut diskusinya. Oke, begini bang. Tadi diskusinya terputus atau memang enggak, atau memang gara-gara jaringan atau gimana? Jadi atau berganti tema atau diteruskan, saya juga nggak tahu. Tetapi teruskan aja bang, teruskan aja bang. Mengenai yang dikatakan bahwa Paulus mengatakan kematian Tuhan, dan begitu juga di dalam Injil lain yang dimaksudkan oleh Paulus di situ bahwa kematian Yesus itu sebagai manusia dengan segala misinya, penyelamatannya, yang secara hakikatnya itu adalah Tuhan. Dan jelas bahwa ketuhanan Yesus itu termasuk di dalam Roma 1 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan bahwa Yesus mati dalam manusianya, dibangkitkan oleh Roh dalam kemuliaan, dan begitu juga disaksikan oleh malaikat dan diangkat dalam kemuliaan. Begitu bang. Silakan siapa yang mau menanggapi, Ferry atau Sofeli? Iya, Bang Saya Ferry. lanjutkan sedikit yang tadi. Oh iya, Pak Ustadz Felix, silakan. Iya. Kita terakhir kayaknya kita diskusi tentang matinya Yesus ya, yang mati manusia apa Tuhan? Betul. Oke bang, saya Betul, Bang, tidak. Baik. Gimana, kalau Bang? Betul bang. Saya tidak tahu siapa yang diskusi. Ya, yang matinya itu adalah sebagai manusia. Tetapi sebagai dalam manusia. kemuliaannya itu adalah Tuhan yang berhak untuk menebus kita. Oke. Oh iya, kemuliaannya dalam menebus dosa. Berarti konsep yang diajarkan oleh Paulus digantung terkutuk di kayu salib untuk penebusan dosa menurut Abang dan Kristen-Kristen yang lain. Yang dikatakan Yesus itu digantung. Saya jelaskan dulu bang ya, bisa nggak bang? Oke, silakan. Yang dikatakan Yesus itu, Yesus digantung sebagai bentuk penebusan dosa dengan cara disalib. Tetapi dalam hal ini Paulus mengatakan dia yang digantung kelihatan terkutuk. Dia sebagai terkutuk untuk menanggung dosa-dosa manusia, sehingga dia hina, diludahi, dan dia diolok-olok. Itu yang dimaksud. Tetapi ini untuk menggantikan kutuk yang siap. Oke, saya sudah menangkap poinnya, bahwasanya Yesus itu digantung secara terkutuk, dihinakan di kayu salib untuk penebusan dosa menurut Paulus. Nah, kita merujuk kepada Matius. Dalam Matius 18 nomor 3 dikatakan, dengar, simak pagi-pagi dan penonton yang ada di bawah. Jadi dalam Matius 18 nomor 3, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iya kata Matius, iya kepadamu, kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini Matius, Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Bahkan dia mengatakan, tidaklah siapa yang tidak melakukan pertobatan maka tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga, dalam Matius 18 nomor 3. Ini ajaran Yesus. Sementara Paulus mengatakan bahwa saja digantung terkutuknya Tuhan Yesus di kayu salib untuk penebusan dosa. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk apa pertobatan ini kalau ada penebusan dosa? Itu satu. Yang kedua hanya menjadi pertanyaan saya, ya, tolong dijelaskan mana yang benar di antara ayat ini. Perkataan Paulus
yaitu konsep penebusan dosa, ataukah apa yang disampaikan dalam Matius tentang pertobatan? Silakan Anda jawab. Baik, saya jelaskan Bang, bahwa perkataan Yesus mengenai bahwa kita harus berbuat seperti anak-anak sebagai role model. Anak-anak itu seperti polos, dia jujur. Ini adalah refleksi untuk berbuat baik. Itu sudah dianjurkan. Kita harus berbuat baik. Di situ bukan membicarakan tentang perbuatan baik, ya, dalam Matius. Jangan potong dulu aku, biar saya jelaskan Bang. Tadi saya mendengarkan penjelasan Abang. Oke, Biar Abang bisa silakan. mendengarkan. Ya, ini perkataan ini refleksi perbuatan baik yang dilakukan sebagai manusia, dan perbuatan baik ini yang dikatakan Yesus adalah sebagai buah yang dihasilkan. Sementara Yesus berkata, di dalam perbuatan baik ini ada upah yang ada dilakukan di dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia sudah memberitakan ada juru selamat. Aku datang menderita, dihina untuk menebus dosa manusia. Itu adalah refleksi sama seperti yang dilakukan para zaman dahulu. Mereka selalu melakukan korban penghapusan dosa, korban bakaran, tetapi ada peraturan-peraturan dilakukan untuk berbuat baik. Ini adalah kesinambungan, ini adalah seimbang, ini adalah cara. Makanya Yesus menganjurkan. Oke, saya tanya Pak, datanya di mana yang Anda jelaskan Pak? Yang Anda jelaskan itu datanya di mana? Itu kan asumsi Anda. Imamat 5 atau di dalam kitab imamat itu ada banyak. Oke, jangan lari kemana-mana dulu Bang. Pertanyaan saya tadi, ya, digantung terkutuknya di kayu salib itu sebagai konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, sementara di Matius diajarkan tentang pertobatan. Ya, bahkan di situ dalam Matius 18 nomor 3 dikatakan, dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang mana yang benar ini? Apakah konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus? Apakah konsep pertobatan yang diajarkan oleh Yesus? Yang mana yang benar? Makanya Bang, Abang mendengarkan saya dulu penjelasan Abang. Jangan Abang potong-potong. Iya, Abang menjelaskannya tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Ya udah, dengarkan dulu Bang. Apa saya berulang-ulang menjelaskan lagi? Dengarkan dulu bahwa perkataan Yesus mengenai perumpamaan seperti anak-anak itu adalah sebagai kita manusia yang kita berbuat baik itu seperti polos. Yang menafsirkan seperti siapa? Anda atau siapa? Bang. Yang menafsirkan ayat itu seperti itu siapa? Saya memberi kamu yang menafsirkan seperti itu, berpendapat seperti itu. Berarti yang menjadi pertanyaan saya, lebih benar mana Bibel Matius dengan pernyataan Anda? Inilah yang menambah-nambah. Iya. Apakah saya dipaksa, tidak bisa dipaksa sesuai nggak nyambung ini, nggak nyambung. Silakan teman-teman yang lain. Bang Pangeran, Bang Rajo atau Bang Peri, silakan lanjut. Iya, saya tidak biasa diskusi dengan orang yang tidak nyambung. Silakan teman-teman yang lain. Bang, dengar. Berikan saya 5 menit atau 2 menit. Berikan saya 2 menit. Saya menjelaskan bahwa ini dimasukkan Yesus mengenai anak-anak. Anda berkhotbah 2 menit, tapi bawa data ya. Saya izin 2 menit. Oke, begini. Saya berikan Anda waktu. Yang dikatakan ini tidak fair. Saya menjelaskan dipotong-potong. Biar saya tahu, biar bulat apa penjelasan saya. Begitu. Bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah refleksi perbuatan baik, ya. Dan tidak ada pertentangan dengan Paulus dengan pernyataan Yesus Kristus. Ini adalah kesinambungan. Berbuat baik dengan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu ada intinya. Itu ada inti. Yesus Kristus itu sudah memang juru selamat, tetapi harus berkehendak dengan berbuat baik. Ada korelasinya di dalamnya, biar Anda tahu. Jangan Anda potong-potong. Itu adalah jalan. Itu adalah suatu upah. Kalau Anda berbaik itu ada upahnya, tapi ada jalan keselamatan yang sudah disediakan. Anda memotong-motong, mengawur, motong-motong. Gimana penjelasan begini? Kalau mau diskusi aja, lanjut lagi, begitu aja. Anda membanding-bandingkan Paulus dengan Yesus Kristus.
Anda pertanyaan itu Begini, monolog. Bang. Begini, Itu Bang. tidak konsekuen. Begini, Bang. Bukan monolog, Bang. Bukan monolog. Lanjut Dengar saja. dulu, dengar, Bang. Ya. Begini, Bang. Begini, Bang. Silakan, maju, lanjut. Begini, Bang. Kalau ingin diskusi, kita tidak dimodalkan dengan asumsi pemikiran kita, tapi kita mengambil sebuah data dari referensi dari kitab itu sendiri, Bang. Begitu, Bang. Jadi kalau menafsirkan sesuatu tanpa dasar dari Alkitab itu Bang Felix, saya hanya katakan kalau bermodal. diskusi aja Bang Felix. Iya tadi, apakah tidak mendengarkan perkataan teman saya Bang Rajo, bahwasanya untuk menentukan kebenaran itu tentunya merujuk kepada Bible, bukan merujuk kepada pendapat kita. Jadi makanya saya berhenti diskusi dengan Anda. Saya hanya mau diskusi dengan orang yang membawa data. Makanya saya Pertanyaan Anda salah, ya. Bang Felix. Anda itu sudah mendorong, sudah mengkontaminasi. Pertanyaan Anda salah. Kontaminasi. Anda Jangan sudah santai aja Bang, santai aja, jangan naik darah, Oke, santai aja. kita lanjut. Oke, lanjut aja Bang Felix. Kalau Anda lanjut, kita sedang santai-santai. Oke, Bang Felix ya. Oke, ada teman-teman saya nih yang dari tadi nunggu. Saya sudah aja. Saya istirahat dulu. Saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain. Silakan teman-teman. Ini apa nih? Penembusan dosa ya Bang Andre? Yang tadi ya? Iya. Oh, iya, coba bentar ya. Ini gara-gara udah Bible udah direvisi sih, gini nih. Ini Bang Andre, ini Bible nih TB1 nih. Ini TB1. Ini TB1. Coba kita lihat perbandingan dengan Bible tahun 1700. Nih. Ini Bible Yunani tapi udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba kita lihat. Di sini aja beda nih. 3 bulan kemudian ini kan mana Roma ya, bentar Roma nih, dari Paulus hamba Kristus nih, di sini dari Paulus hamba Kristus, cuman kalau di sini Paulus seorang budak Kristus. Nah tapi kita nggak permasalahkan, cuman Bang gini, di dalam Bible sini konsep penebusan dengan darah manusia itu sama saja konsep penebusan kepada dewa Molok. Ini Bang, ini Bible dari Katolik. Nih, coba kita lihat ya. Tuh, ada namanya Deuteronika. Nah, akan tetapi gini Bang. Bentar ya. Sangat aneh gitu loh Bang. Karena apa? Di dalam Yeskiel 33 11 sampai 16, di Lukas 15 nomor 7, Hosea 14 2, Lukas 5:32, bahkan KPR 17:30 dan yang Matius tadi yang Bang Felix bacakan. Itu ketika kita berdosa Bang, salah satunya kita harus bertobat. Itu ajaran para nabi Bang. Sekarang itu akan menjadi bahan pertanyaan gini loh Bang. Di Ulangan 21, orang yang berbuat salah itu maka hukumannya akan disalibkan. Sekiranya apa salahnya Yesus Bang sampai dia disalibkan? Begini Bang. Nah sebentar, Abang tadi membawakan dalam perjanjian lama. Ada nggak dalam perjanjian lama konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Kasih Bang ayatnya Bang. Pertanyaan Abang itu ada dua. Masalah hukuman salib itu tidak ada. Oke, sekarang kan tadi Abang membawakan imamat. Imamat itu perjanjian lama bukan? Itu korban. Di dalam imamat itu nih, itu bagian-bagian imam dan peraturan di dalamnya. Imamat itu perjanjian lama atau perjanjian baru Bang Andre? Kok nanya Bang perjanjian lama perjanjian baru? Ya perjanjian lama, Abang kan tahu sendiri. Oke, sekarang aku minta satu ayat di mana dalam perjanjian lama konsep pengorbanan itu dengan darah manusia Bang. Bang, saya tidak mengatakan darah manusia. Bahwa korban penghapusan dosa sebelum itu adalah korban, baik binatang itu, baik korban sajian itu adalah sebagai curahan. Korban binatang itu ada korban penghapus dosa, ada penebusan, baru korban bakaran dan lain-lain. Itu adalah bentuk korban Bang. Mereka bahwa orang-orang Yahudi sudah melakukan. Oke, sekarang dalam perjanjian enggak Bang, dalam perjanjian lama itu pengorbanan itu pakai darah lembu atau darah manusia? Bang, darah lembu yang saya katakan
itu korban perjanjian lama. Sementara Yesus itu menggenapi, itu adalah sebagai simbol, itu adalah tipologi, Bang, itu adalah namanya- sebagai bentuk. Bang, namanya penggenapan berarti Abang harus sudah- ada nubuatan, Bang. Dengar, abang sudah meyakini bahwa ada terjadi korban pengganti dosa manusia, bahwa di Al-Quran tidak ada yang bisa mengikuti ataupun sebagai tipologi, ya, bahwa mengikuti tata cara yang dilakukan Tuhan Allah kepada perjanjian lama dalam kitab perjanjian kepada orang Israel, itu adalah sebagai simbol, ya, dan yang hakikatnya adalah kepada korban sempurna, itu Bang. adalah Yesus Kristus. Bang Andre, aku kan Bahwa nanya. darah-darah lembu dan darah-darah itu tidak bisa menyucikan sepenuhnya, bahwa itu harus diganti setiap tahun. Sebagai imam besar mengingatkan dosa-dosa bangsa Israel dan kepada dosa imam sendiri, karena imam itu tidak berdaya akan dosa-dosa sendiri, bahkan dia harus memberikan korban itu kepada umatnya dan kepada keluarga sendiri termasuk dia. Tetapi Yesus Kristus di sini sebagai korban yang sempurna, menggantikan sebagai petunjuk, ini dikatakan Tuhan, itu adalah sebagai petunjuk dan itu adalah sebagai simbol, Bang. itu adalah sebagai bentuk yang akan dilakukan kepada Yesus Kristus. Begitu, Bang. Iya, Bang, aku nanya. Kan abang bilang penggenapan, ya kan? Iya. Penyalipan Yesus itu kan penggenapan. Nah, jikalau itu penggenapan Iya. berarti ada nubuatnya, Bang. Setuju nggak? Misalkan nubuatnya dari PL, penggenapannya di PB, kan kayak gitu kan? Ya. Nah, sekarang aku nanya, di mana nubuat dalam PL bahwasanya konsep pengorbanan itu harus diganti dengan darah manusia? Bahwa nubuatan PL dan PB itu banyak, Bang. Iya, di mana, Ya. Bang? Ayatnya di mana? Banyak. Di, Saya tidak perlu menunjukkan sama Abang. Abang. Nah, ini kan kita diskusi. Kalau nggak mau nunjukin, mau ngapain, Bang? Hah? Abang sudah dengar, Bang, ya? Bahwa iya, Iya, kan abang tadi bilang di kitab Mazmur dan di kitab banyak itu bahwa simbol-simbol, ya. Iya, di mana, Bang? Nubuatnya tentang harus pergantian Contohnya dari gini, Bang. lembu ke darah manusia itu di Ya. mana ayatnya? Di dalam kitab Mazmur, Abang baca lah ya. Mazmur berapa? Dengar, Bang. Dengar. Contohnya, Bang, ya. Mazmur berapa, Bang? Dengar, di dalam kitab Mazmur itu dan kitab termasuk kitab Hukum Taurat itu banyak. Iya, Sebegini. Mazmur berapa, Bang? Korban persembahan tidak engkau. Hah? Mazmur Tunggu, Bang. berapa, Bang? Aku hanya ngasih dikit katanya, Bang, ya. Maaf, aku lagi di luar, Bang. Cuman kata-katanya ini ada di dalam Alkitab, Bang. Itu adalah sebagai istilahnya kewatch, Bang, ya. Korban persembahan tidak engkau, tapi engkau memiliki untuk menjadikan tubuh, itu tubuh Yesus Kristus yang harus dikorbankan. Korban tidak persembahan tidak engkau. Begitulah ceritanya, Bang. Begitulah bentuknya. Cuman aku lagi di luar, Bang, berkunjung, ya. Tidak engkau kendaki, tapi engkau ingin mengorbankan tubuh. Itulah tubuh Yesus Kristus yang harus dikorbankan. Dan aku ini siap. Cuman secara sempurna secara jujur aku tidak sempurna menjelaskannya, Bang. Ya, karena aku di luar tidak pakai data. Aku tidak bawa data. Tapi itu Iya, benar Bang. ada, Bang. Bang, abang kan bilang benar, abang kan lagi di luar. Tetapi Abang dalam kitab tunjukin Mazmur ayatnya. juga dikatakan, dengar, Bang. Kitab Iya, Mazmur Mazmur berapa, Bang? Aku bukakan dengan dari seperti sini. seperti mereka mengelilingi aku seperti anjing, ya. Mereka menusuk ke pinggang, mereka memaku kakiku. Iya, Mazmur berapa, Bang? Aku bukain ayatnya dari Ya, Bang, sini. kan begini, Bang, kita tidak terlalu sempurna menjelaskannya karena kita di luar. Tetapi jelas itu ada, itu jujur. Saya katakan, Bang, bahwa banyak ayat-ayat yang terkandung dalam bentuk penyalipan Yesus yang akan menuju kepada Yesus Kristus, ya. Tipologinya itu banyak sekali. Ya, termasuk korban itu harus dibawa keluar dan disitulah Yesus Kristus dibawa keluar untuk diselipkan. Itu harus dibakar di luar perkemahan, ya. Dan disitulah Yesus Kristus harus dikorbankan. Begitu, Bang. Tapi saya tidak bisa menunjukkan ayat sepenuhnya saya baca. Ya, Bang. Bang, aku bilang abang tunjukin aja.
di pasal berapa, ayat berapa, aku bukakan dari sini bang. Kalau nubuatnya ada di Begini situ. bang, saya sudah menjelaskan kata-kata saya. Minimal kan ada keywordsnya, ada keterangan kata-kata saya itu bisa bapak riset, bisa bapak cari di Alkitab. Begitu bang. Ya, Masa saya mesti nyari karena sendiri saya sih bang? posisi di luar. Yang mana sih? Tapi kalau abang memang tidak percaya sudah saja. Karena kita ini bang, dengar bang, kalau kita mau memang langsung debat atau memang lagi butuh, ya kita harus mempersiapkan lah bang. Kita kayak gini di luar, nggak kayak gini kita, bukan begini kita bang, secara live di TikTok atau gimana? Enggak bang, ada forum-forumnya. Kalau memang asli memang, kalau memang perlu data dan semua harus diperlengkapi bang. Kita ini diskusi santai, bang, begitu bang. Ya bang, kita gimana mau diskusi bang? Abang aja nggak mau nunjukin ayatnya kok. Jadi abang kesini Oke lah, cuma Bang. bawa mulut doang gitu. Begini aja bang, kalau abang memang fokus gitu ya udah, kalau nggak lanjut, kalau lanjut ya udah, kalau nggak oke saya izin gitu aja bang. Aku tuh abang kasih tahu aja Mazmur berapa bang, nanti aku bukakan dari sini. Kan aku lagi ada megang kitabnya abang nih. Di mana nu buat bahwasanya konsep pengorbanan dengan darah lembu diganti dengan darah manusia? Di mana bang? Aku bukakan dari sini ayatnya. Oke bang, kalau abang balik-balik lagi sudah jelaskan, oke. Kayaknya kita nggak bisa maju lagi, gitu-gitu aja, mentoknya di situ aja bang, ya. Begini Bang Andro, walaupun Anda tidak tahu di apanya, tapi setidaknya diberikan satu clue. Sepertinya Mazmur, di mana Mazmurnya, di Matius, di mana Matiusnya. Jadi biar dibukain peri, jadi lebih paham kita, nyambung diskusinya. Jadi kalau saya ambang aja, Begini aja hanya bang, sekedar berkata seperti itu. abang dicari, begini aja, ditarik aja. Saya sudah memberikan 3 itu bang, tapi dengan yang saya tahu di dalam tertulis dalam kitab itu, tapi tidak sempurna. Mereka menusuk kaki dan tanganku, itu sebagai bentuk, itu sebagai nubuatan tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Mereka melilingi aku seperti maaf bang ya, kalau saya akan dapat banyak nubuatan tentang Yesus Kristus bang, tapi karena di sini suasananya, jadi saya nggak terlalu banyak yang tahu ya. Seperti korban persembahan dan korban tidak engkau kehendaki, itu dalam Mazmur juga bang, tapi engkau menghendaki aku dengan tubuhku sebagai korban persembahan. Itu adalah tubuh Kristus yang digenapi dalam kitab Ibrani. Setidaknya abang tunjukin referensinya, mau kami lihat di mana, begitu bang. Jangan kami hanya mendengarkan sesuatu yang dari abang, sementara referensinya itu kami tidak tahu di mana bang. Begitu, Itu mah di Bang. kitab Mazmur bang. Cuman Mazmur berapa ya? Saya Bang? nggak tahu. Saya lupa. Ya bang ya. Tapi kalau kita nanya-nanya ayat gini-gini, ya udah bang. Kita besok aja, termasuk saya harus memperlengkapinya. Tapi bagi saya sama abang itu, kita diskusi santai bang. Tidak perlu terlalu formal bang ya. Karena kita ini forum kita ini kan forum diskusi. Izin bang, Secara ini kan forum diskusi, forum yang mempunyai data-data dengan asumsi yang patuh. Bang bisa menjelaskan naik ke sini. Iya bang, kan saya katakan bahwa yang saya katakan itu ada datanya bang. Atau 1-2 kata ada, cuman nggak lengkap, termasuk ayatnya tidak ada dalilnya. Cuman yang saya katakan itu ada, begitu bang. Jadi lain waktu aja kita bang, ya. Kalau mau pingin apa, Bentar bang, atau Bang Andri. apa, Bang Andri, ya. coba kita cermati apa yang Bang Andri omongin. Yang Tidak tahu bang, saya lupa. Cuman ada datanya, begitu mas saya bang. oh ya udahlah, karena gini bang, setahu aku
dalam perjanjian lama itu orang-orang yang disalib bang itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Coba kita lihat ya, bang. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita lihat Bang Andre. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini orang yang berbuat dosa besar, Bang. Dan di dalam PL itu konsep pengorbanan itu dengan darah lembu. Mau tahu nggak Bang, kenapa awal mulanya ada konsep pengorbanan dosa? Bang Andre, tahu nggak sejarahnya Bang? Iya, jelaskan aja Bang. Hah? Ya udah jelaskan aja. Bentar ya. Gini Bang, awalnya konsep pengorbanan dosa itu dari Abraham. Ketika Tuhan menguji keimanan Abraham, atau mungkin di Islam dikatakan Ibrahim alaihissalam. Itu Bang. Tapi nggak ada dengan darah manusia Bang, melainkan darah seekor lembu. Ketika Ishak, kalau di Bible dikatakan Ishak, kalau di Islam dikatakan Ismail, diuji keimanan Abraham atau Ibrahim, lalu Tuhan itu mendatangkan seekor lembu Bang. Dari situlah baru munculnya konsep pengorbanan. Tapi perlu kita ingat Bang, bukan dengan darah manusia, melainkan dengan darah seekor lembu atau domba. Jikalau abang mengatakan itu penggenapan dengan darah manusia, aku minta nubuatnya gitu loh Bang. Di mana nubuatnya? Itu Bang, dari situ sudah jelas abang mengakui dalam kisah Abraham mengorbankan anaknya, ini anaknya, dan digantikan dengan seekor binatang. Ini adalah ini adalah konsep penebusan dosa. Tetapi abang menilai dari mana? Dari Alkitab, Kristen. Di Islam tidak ada konsep begini Bang. Anda mengatakan Siapa? begini, hah? Di Islam nggak ada kata siapa Bang? Begini Bang, Anda bisa nggak membuktikan bahwa Islam ada konsep pengganti, ya, korban penghapus dosa itu mulai korban binatang, yaitu ya apa? Atau tidak? Hari raya kurban ada Bang, kami hari raya kurban ada. Korban tapi bukan penghapus dosa. Bang. Korban itu tidak penghapus dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan Bang, yang Bang bilang korban itu tidak penghapus dosa. Tidak ada dalam konsep Islam itu penghapus dosa. Anda berbuat baik dapat pahala, Anda tidak berbuat baik Anda ke surga, Anda neraka. Abang aja tunjukin dalilnya di mana Bang? Yang Anda lakukan itu Idul Adha, itu hanya memperingati sebagai bentuk keimanan Abraham. Itu aja Bang, gak ada korban penghapus dosa. Tapi yang sekarang kita konteksnya nih Bang, di sini ada bentuk-bentuk nilai-nilai. Di situ ada Bang, ada tipologinya bahwa ada korban penghapus. Ya, ketika binatang itu ditunjukkan untuk membunuh anaknya Abraham, dan sebelumnya jauh ketika Adam dan Hawa mereka melakukan dosa dan mereka mereka dilapisi atau dibalut dengan korban. Ada korban situ untuk mengganti atau menutupi, ya, itu cover Bang, pakaian mereka sebagai. Sekarang dalilnya di mana Bang? Ngomong Sekarang apa sih orang ini? dalilnya di mana Bang? Dalilnya ketika konsep Di dalam pengorbanan ya, itu Bang. Mereka mereka Si orang ngomong apa sih? Andre, mereka Tahu kita ini. dan yang terakhir Bang, Kayak orang mabok aja, kayak orang mabok. lari ke sana ini ke sini. Anda kan teringat korban penghapus dosa. Ketika dengar Bang, ketika itu ada di dalam Kejadian 3, ya, itu dikatakan bahwa suatu hari keturunanmu, ular itu simbol, akan menggigit tumitmu dan keturunanmu, itu Bang. Itu memecahkan kepalanya, itu Bang. Jadi
Sudah saya katakan itu banyak tipologi-tipologi yang merujuk kepada korban penghapus dosa. Anda bertanya, ada nggak korban binatang? Ada nggak korban manusia? Ini korban manusia. Kan sudah saya kan itu adalah simbol tipologi yang merujuk kepada korban sempurna. Ya ampun, kepada Yesus tipologi. Bu, itu bukan tipologi, itu namanya tipologi. Iya. Itu urusan kalian. Hah? Ketika Andre dengar dulu, Andre dengar Andre. Di dalam ajaran kamu pengorbanan itu bukan mengorbankan darah hewan, darah Tuhan yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu darah Tuhan. Tarik sana sini dari tadi. Ketika Anda membaca dalam kitab Yesaya, darah Tuhan itu banyak ya. Kitab kamu itu namanya Bible, bukan Yesaya. Dengar, hamba itu telah menanggung dosa-dosa. Anda percaya nggak Anda ngomongin? Anda jangan menakal. Anda mau dimanapun Anda, Dre, kebanyakan ngomong kali, Dre. Mau dimanapun Anda menolak, saya akan buktikan bahwa ada manusia di korban. Nggak ada. Oke, di dalam kitab Yesaya, ini hamba yang kuasai. Ya. Ini apa sih? Ini hamba Yesaya berapa? Yesaya berapa? Biar kita buka. Yesaya berapa? Asal mangap aja lu Asal mangap aja. Aduh, itu. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Jangan bawa Yesaya. Yesaya itu gak ada kekuatan. Dengar dulu, Bang. Dengar. Anda pura-pura tidak tahu, tapi kabur dia. Orang gila dia itu. Dari pengorbanan lari ke Yesaya. Kamu itu cuma merusak kitab orang Yahudi. Iya. Di mana-mana yang namanya korbanot, denger ya. Andre penyembah manusia, Andre peminum darah Tuhan, dengar ya. Di mana-mana yang korbanot itu adalah menumpahkan darah hewan. Ciri-ciri salah satu dari membersihkan dosa manusia, bukan menumpahkan darah Tuhan. Iya, ngomong udah ngos-ngosan kayak gitu, salah semua. Lanjut lagi, Fer. Iya Umi. Very dimanja. Kata dia kayak begitu. Kok kompak otennya terjun? Dikik Bang Pelik ya Bu, dikik bahkan itu. Tidak, saya enggak. Oh, Bang Pangeran kali ngekik enggak? Apa turun sendiri ya? Enggak tahu juga saya. Siapa tahu Bang Ando atau Bang Pangeran. Iya, karena di PB ini banyak ayat-ayat yang dihilangkan dan diinikan nih ya. Ini kitab 1000 tahun 1700 nih. Di sini cuman ada nih ya, bentar ya. Di sini cuman ada hanya perjanjian baru. Nah, contohnya kayak Markus di beberapa manuskrip dan versi kuno menambahkan penutup panjang berikut ini, tetapi ini dihilangkan dalam nih. Ini BSY apa ya Umi ya? Apa? BSY ini apa ya? Dilihat dalam BSY Aramai, bahasa Aram. Itu ini apa namanya, Injil Semtov itu. Oh iya. Dan kalau bahasa Aram, kalau pakai bahasa Aram, diam dulu lah. Macam orang ngerti aja, lu ngomong aja ngos-ngosan kalau orang udah mau mati, diam dulu. Mending kalau ada isinya lu ngomong sana sini kayak orang bloon, kayak katak dalam tempurung, diam dulu Kalau di dalam Injil berbahasa Ibrani Semtov memang semua kebuka ini, Fer, ayat-ayat insersinya, liturgi gerejanya itu kebuka semua. Contohnya Matius 28 kebuka, Markus 16 kebuka. Silakan Mbak Mican, kalau Anda mau menerangkan. Ya udah diam dulu. Gini, kalau lu bahas masalah Ibrahim, coba pegang dulu bawahnya masih berkuluk tidak? Udah teruskan aja. Enggak, masih berkuluk tidak? Saya tanya. Karena kalau orang sekarang masih begini, berkuluk, dengar dulu, bukan sekarang begini. Ntar lu ditanya Tuhan man roh buka, sekarang begini, malaikat nggak ada jawaban sekarang begini.
Penyakit Oten kalau ditanya sekarang begini, gini lo, dengar lo Andre ya. Kalau diskusi, Oke, saya dengarkan. Iya. dengar dulu. Kalau lu diskusi, sebutkan dulu ayatnya berapa. Misalkan Injil apa, ayat berapa, baru lu bacakan. Jangan ngoceh dulu, nanti giliran diminta dalil lu kabur, ya. Kalau sama gua kayak gitu, nggak bisa lu ngoceh-ngoceh kayak apa ya, cuman muncung doang yang bunyi nggak pakai dalil. Lebih baik diam. Kalau lu nggak pakai dalil, diam, gua ajarin lu. Gua bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan, denger jawaban pertanyaan seenaknya aja. Apalagi pakai bahasa typologi. Apa typologi? Nggak ada istilah dalam teologi typologi. Nanti kita bicara Melkisedek, dibilang typologinya Yesus, ini kurang ajar. Ya, padahal Melkisedek itu ada karena apa? Nabi Ibrahim memberikan masyar kepada Melkisedek, dibilang typonya Yesus. Terus nggak usah bawa Yesus, nggak usah bawa Abraham. Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada Kristen. Sekali lagi ya, Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada Kristen. Malu-maluin lu nanti. Ini paling jijik gitu. Oten kalau udah mentok dari itu kan typologi, itu cara ngeles dengan aman itu kayak begitu. Terus kalau ditanya typologi apa, nggak tahu lagi. Tahu nggak teman-teman, kalau diambil apa namanya bahasa gaulnya tipologi itu apa coba? Kalau kita ngetik nih, ya kan? Kalau kita ngetik mau ngetik Tuhan jadi hantu, itu tipologi baru ya. Nah, ini sama halnya dengan apa yang tertulis di dalam Bible bahwa murid-murid Yesus tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi pada saat Yesus dikatakan sudah disalib, ternyata dia pada saat perjamuan kudus dia datang di tengah-tengah mereka. Ya, dan mereka pada saat itu tidak percaya sebelum Yesus akhirnya memecah roti dan membagikan kepada mereka. Awalnya mereka ketakutan karena menganggap Yesus itu bukan Tuhan tapi hantu. Seperti itu. Si Andrew ini kalau diajak diskusi pakai dalil tenggelam karena dia mau buka ini mau buka Google terus sambil ngomong dikira kedengeran. Bukan diam, dia lagi cari dalil terus ngomong, ya nggak bakalan kedengeran. Ini Mbak Michan, Anda mau ceramah atau mau apa nggak masalah, ceramah aja terus. Bukan mau ceramah, saya mau tunjukkan sama orang dari tadi kamu di sini cuman pamer muncung tapi nggak ada ilmu, kamu nggak pakai dalil. Tuh kan lihat, googling lagi. Udah tahu kalau Mbak Michan, begini ya. Sedangkan begini saja saya diskusi, ya. Belum pakai dalil ya. Ini masih sebatas begini ya. Makanya pakai dalil, ayo. Jangan malu-maluin diskusi cuman asumsi doang. Pakai acara typologi nggak ada di dalam ajaran agama typologi itu. Kamu merasa hebat gitu. Tenggelam lagi. Kamu merasa hebat bro. Begini, alasan selalu tanpa dalil kamu merasa hebat itu. Pakai dalil. Alasan kan selalu pakai dalil. Ya udah kalau begitu, ya udah kalau memang saya mengungkapkan ada sedikit dalam dalil tapi tidak ada terjelas dalam kitab yang saya tidak mengetahui memang di mana letaknya, ya. Yang saya katakan itu ada. Tidak menguasai. Kalau cuman ada itu namanya bukan berdalil. Ada. Kan malu-maluin. Terus kalau ditanya mana ayatnya? Ada tapi saya nggak tahu. Ya kalau kayak gitu mana SD juga tahu dong. Jangan cuma jawab ada. Malu lah kalau kamu Dede Michan di sini, kamu akan saya buat malu, ya. Ternyata Michan seorang Muslim saja nggak perlu buka kitab kamu, saya sudah bisa menjelaskan di mana, ya. Kan aneh alasannya kalau tanpa dalil itu kan Bang Nas.
ada tapi Iya, saya nggak dia tahu. merasa hebat kelihatannya. Sedangkan saya tidak pakai dalil, Sadian udah gitu kan? Maksudnya apa? Kami udah kerepotan gitu. Kuculuk, kamu udah merasa hebat ya? Ayo kita sama saya aja kamu kita letakkan penyalipan itu pada tempatnya. Hancur Kristen nanti. Saya bisa hancurkan Kristen. Pondasi Kristen ini kan ada di penyalipan. Sedangkan penyalipan itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Di sini tidak ada Kristen. Adapun cerita-cerita yang ditulis belakangan itu adalah khayalan-khayalan. Bani Israel, orang-orang Yahudi nggak percaya. Mereka menganggap kalau penyaliban itu adalah fiktif. Satu pertanyaan aja nanti kamu nggak bisa jawab. Enggak, jadi kan tadi diminta gini, biasakan Andrew, kalau diskusi itu sebutkan dulu ayatnya berapa, baru dijelaskan, bukan ngoceh dulu, baru nanti bilang. Nah kan buntut-buntutnya akhirnya apa pengakuan dia? Saya tahu di Alkitab ada, tapi saya nggak tahu di mana. Kan aneh, ya kan? Mendingan gini Andrew, lu tanya aja sama gua gitu loh. Tanya, lu tinggal mencatat, belajar. Jangan lu ngejustifikasi dulu orang, tapi lu nggak tahu kesalahan orang apa. Nanti begitu dibuka ternyata dakwaan itu semua ada di lu gitu. Mendingan belajar Andrew daripada lu sok tahu tapi memberikan sesuatu yang salah. Jangan diturunkan atuh, jangan diturunkan Umi nggak ada mainan. Gimana Andrew? Sekarang begini, Mbak. Jangan selalu menggunakan sekarang begini. Nanti lu mati ditanya malaikat man robuka. Sekarang begini malaikat. Nggak ada. Jangan dibiasakan. Kenapa Oten selalu menggunakan sekarang begini? Ya. Jangan menggunakan sekarang begini. Apa kaitannya dengan hari akhirat? Nanti kebiasaan itu dibawa sampai mati, Indro. Hari akhirat Anda itu tidak tergantung kepada saya, ya. Nah, emang siapa yang bilang tergantung? Jangan Anda asumsikan dan nyambung dari tadi apa lu kalau ngomong nggak nyambung karena lu nggak berdasarkan dalil. Itu beda konteks. Ya makanya nggak usah dibahas. Coba sekarang balik lagi mengenai penyembelihan. Ya sekarang mengenai. Dengar ya, baru saya tanya forum. Bukan dengar. Baru saya tanya forum ini curhat. Bukan dengar. Ini forum ini curhat. Andrew, dengar. Iya dengar. Kamu yang dengar sekarang saya mau ajarin kamu supaya jadi kamu konteks ini ngapain rupanya? Ini konteks ini ngapain? Dengar dulu kalau orang lain ngomong, lu jangan ngebacot goblok. Mana bisa lu pintar kalau kayak gini. Dengerin dulu. Biar gua ajarin lu, biar lu nggak malu-maluin saat lu masuk room debat. Oke, kita bicara masalah tentang penyembelihan. Kita awali dulu dari dasar. Kapan terjadinya perintah penyembelihan? Udah, begini aja. Anda tidak perlu berbicara. Nah, lu kan maunya gosok terus kan? Bukan, kalau Anda mau diskusi turunkan aja anjing pengemis rumah roti kayak gini, turunkan aja. Udah tidak apa-apa. Itu nampak karakter Anda. Itu karakter Anda nampak. Ya udah turunkan. Bukan karakter, itu perkataan Yesus. Ya, kalian disebut oleh Yesus anjing pengemis rumah roti. Dan Yesus sudah tepat mengatakan gak usah lemparkan mutiara ke kandang babi. Karena akan diinjak-injak pada saat kita melemparkan mutiara ke lu nginjak-injak. Nggak mau pintar lu, maunya lu seperti apa yang tertulis di dalam kitab lu. Jadi umat yang botol, jadi umat yang bodoh karena Kristus. Lu tuh udah dihina-hina sama Yesus ya. Mau dibikin pintar begini loh, biarin si Andrew denger di bawah, biar lu pintar. Perintah penyembelihan, ya, perintah penyembelihan anak tunggal yang dikasihinya dari mana, dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk Ibrahim. Ini terjadinya kapan? Terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal. Sebelum terjadi perjanjian kekal, catat ya. Perintah penyembelihan terjadinya kapan? Sebelum terjadinya perjanjian kekal. Di dalam kitab Taurat, perjanjian kekal saja pada saat Allah mengadakan perjanjian kekal bersama Abraham, si Ishak belum lahir. Gitu loh, dung kret. Si Ishak belum lahir. Jangankan Ishak lahir, Sarai saja belum mengandung. Kalau kita berbicara perjanjian kekal, kitab Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan 14, Ishak belum lahir. Bagaimana sebelumnya
yang kalian klaim bahwa yang disembelih itu adalah Ishak sudah berumur 36 tahun. Nggak waras lu. Kalau lu baca kitab tentang perintah penyembelihan, di sana tertulis Ishak, di dalam kitab Yahudi tertulis Ishak, lu teruskan bacanya. Ishak bukan diperuntukkan untuk kurban penyembelihan, tetapi kurban bakaran. Antara kurban penyembelihan atau yang disebut dengan korbanot, itu berbeda dengan kurban bakaran. Di mana kurban bakaran itu terjadi? Di Gunung Moria. Makanya Oten jangan banyak bicara terlalu terlalu sana sini kalau kamu tidak tahu apa-apa. Karena faktanya kalian itu gabrul, merusak kitab Yahudi itu kelewatan kalian itu. Yang ditanya tentang korban penyembelihan, ya ini tidak ada simbol, tidak ada simbolis apa-apa atau penebusan dosa, tidak ada. Tetapi ini adalah bentuk ujian daripada Allah untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham, di mana telah berpuluh tahun dia menantikan seorang anak yang dia tunggu-tunggu. Begitu di usia 90 tahun Allah memberikan dia anak. Di usia Ismail 13 tahun Allah menguji keikhlasan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana datang melalui mimpi untuk memerintahkan menyembelihkan anak tunggal yang dikasihinya. Ngapain lari ke Yesaya ya? Kucluk Oten, ngapain lari ke Yesaya? Abraham dengan Yesaya itu jauh. Ya, antara Abraham dengan Yesaya itu jauh. Yesaya ke Yesus itu lebih jauh lagi. Yesaya ke Yesus itu 750 tahun atau 7 abad setengah. Abraham ke Yesaya ya jauh. Coba lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Larinya ke Yesaya, kan aneh. Lagian kitab, yuk. Tapi maksudnya gini Umi, yang tadi Umi bicarakan tuh sebenarnya di hadis juga dikatakan sih bahwasanya dari hadis atau apa ya, aku pernah baca juga Umi bahwasanya janganlah engkau gantungkan mutiara itu kepada leher babi. Tapi yang Umi bacakan memang ada, nggak menghujat teman-teman. Itu bukan di hadis itu, Fer. Di mana ini? Itu di Bible. Iya, ini di Bible ada juga. Jangan. Oh iya, ya itu. Barang yang kudus kepada anjing. Ya, barang yang kudus kepada anjing. Kemudian Yesus juga mengatakan jangan lemparkan mutiara ke kandang babi, karena itu kan diinjak-injak. Itu ada, bukan hujatan. Karya kita buka ya. Itu sama seperti Allah mengatakan mereka ini umat buta dan tuli, yang mengatakan sumum bukmun umyun wa hum la yarji'un. Gini nih kalau pakai satu perangkat, Fer, sebelah layar dulu. Matius 7 ayat ke-6. Itu ya. Yang tadi Ferry buka ya. Iya Umi. Nah ini, coba baca Fer, Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu dia berbalik mengoyak kamu. Itu kan? Iya Umi ini. Itulah OT-nya udah nggak ada Umi. Coba Oten itu kalau naik itu mau mendengar aja sekali-kali, biar keluar dari apa yang tertulis di dalam kitabnya ya, menjadi umat yang menjadi bodoh karena Kristus. Kalau mau pintar jangan kayak begitu ya. Jangan dengar bapak-bapak gereja. Kalau kalian semakin mendengar apa yang menjadi doktrin bapak-bapak gereja, atau kalian semakin tenggelam dengan liturgi gereja, makin lama kalian akan makin kehilangan ilmu kalian.
Coba kan aneh dari mulai apa? Dari mulai asal gitu, asal mangap ya kan. Tiba-tiba ada ayat inilah anak yang kukasihi, dia di dalam Yesaya, mana ada di dalam Yesaya inilah anak yang kukasihi, itu mah di dalam Biblos kalian kan gitu ya Pak Nas ya tadi bilangnya. Iya, dia anak aku kasih katanya, padahal itu di Matius 3. Dia bilang di Yesaya kan. Di Matius 3:16. Dia tadi bilangnya di mana, di Yesaya ya? Di Yesaya. Aduh, makanya. Nah makanya kan Yesaya alasannya gini Pak Nas, tadi bilangnya apa? Ini kan itu sebetulnya ada dalilnya, tapi saya nggak tahu di dalam Bible ada ya. Jangan bicara tahu dong, nanti pada saat ditanya ada dalilnya, tapi saya nggak tahu, kan lucu. Itu dia. Sedangkan Yesaya itu Yesaya tidak mengatakan bahwa ada dosa waris. Padahal dia di sana di Yesaya 30 nomor 15 dia menyuruh bertobat, Iya, bertobat. Dengan bertobat dan diam saja kamu akan diselamatkan. Itu kata Yesaya. Sebetulnya ada. gini Bang Nas, kalau kita bicara Yesaya, jangan dulu ke ayat yang lain. Buka dulu pembukaan kita Yesaya, pendahuluannya ya. Muka di mana Yesaya itu di pasal 1 ayat 1. Coba buka. Nubuatan Nabi Yesaya ini untuk siapa sih? Untuk Hezekia, untuk bukan untuk Yehuda, bukan. Jadi nubuatan Nabi Yesaya itu atau penglihatan Nabi Yesaya itu adalah penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Penglihatannya itu bukan penglihatan ke Yesus, atau nubuatannya bukan ke Yesus, tapi ke Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Iya. Mereka selalu menarik ke sana. Iya. Sebetulnya kalau kita menjelaskan ke oten-oten ngotot yang gunakan Lukas lah, yang gunakan Yesaya lah, yang gunakan Samuel untuk mencari pembenaran, sebetulnya udah kita tinggal buka aja halaman pertama, buka di contohnya Lukas ya. Apakah Lukas ini dia mendapatkan firman Tuhan? Tidak kan, tidak. Bagaimana cara Lukas menulis bukunya? Sumbernya dari mana? Dari kesaksian yang sudah ada. Dia hanya bertugas untuk mencari tahu, ya kan, tanya sana tanya sini, kemudian merapihkan dan membukukannya kembali, seperti itu. Jadi tidak ada tujuan Lukas menulis itu untuk dijadikan kitab suci. Ya saya juga begitu. Ya saya kalau kita buka awalnya, tadi juga ada siapa ya, Oten itu sampai waduh alot kalau debat sama lain. Umi bilang izin ya saya masuk ya, ini kurang dari 10 menit saya patahkan di tulang-tulang orang ini. Kesel banget. Kemarin debat sama pendeta perempuan itu, ibu gembala itu siapa ya namanya, lupa kemarin. Buntut-buntutnya dia udah terdesak gitu kan, menghujat karena Kristen ada untuk melawan pengajaran cabul. Loh, Kristen duluan, Islam duluan, katanya Kristen duluan. Kemarin juga siapa, Yunus itu, pendeta Yunus agak mulai berulah itu kemarin. Biasanya Umi kalau diskusi sama dia santai aja, kemarin agak keras juga. Karena dia menuduh bahwa Hagar ini hanyalah gundik yang cukup ditidurin aja gitu loh. Emosi kan kita kan? Iya, masa Nabi bilang berzina kan? Iya, sekarang itu kan tuduhan terhadap Abraham Avinu. Orang menyebutnya saja Abraham Avinu, Abraham bapak kami gitu kan. Terus kamu menuduh seorang Nabi Abraham atau Ibrahim ini dikatakan seorang yang hanya mau meniduri gundik begitu, seorang budak yang mau dijadikan gundik saja. Umi buka ayatnya, di sana ada tertes, kemudian Abraham menjadikan Hagar istrinya. Kalau menjadikan Hagar istrinya apa gimana caranya? Perlu dinikahi? Tidak katanya gitu. Waduh, kesel gitu. Mana nih Umi otenya? Udah nggak ada.
Aku baru bangun, Far. Mulutku belum minum ini, belum minum cappuccino, jadi masih agak kaku, Kak. Soalnya Baru kalau bangun. ini takutnya ngotot-ngotot Nomi nggak enak, aku baru balik nisfu Saban Nisfu masih Saban. ngotot-ngototan. Iya. Nggak apa-apa nih, Saban kan, tapi kan tetap kita ngotot-ngototan juga melakukan perintah. Iya. Umi ngambilnya nisfu Saban tadi dari maghrib sampai ke Isya. Abis Isya ngantuk banget, tidur dulu lah. Nanti lanjut lagi sepertiga malam sampai subuh. Oh iya iya Umi. Udah nggak ada Makanya ini agak-agak belum ini, terah bikin dulu Indo Cafe biar lancar mulutnya. Indo Cafe pakai apa Mi? Aku Pakai masako, Aku pakai teh. Pakai teh. Indo Cafe pakai masako. Iya, besok puasa. Kapan? Belum besok. Nisfu Saban dulu. Nisfu Saban kan 2 hari. Jadi kalau bisa baca 5 kali Yasin yang pertama untuk apa ya, Yasin yang kedua untuk apa, Yasin yang ketiga untuk apa, kayak gitu. 1 kali Yasin aja kan lumayan kan. 2 kali Yasin ngantuk banget. Ntar ngapain pakai open cam segala? Berakhir sudah diskusi apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.